Ya, dulu pernah ada yang bilang nggak semua orang bisa sukses di bidang pendidikan. Banyak orang suksesnya nggak cuma di bidang pendidikan doang, banyak bidang lain. Itu gimana sih ngatur waktunya antara kamu streaming terus juga ngelakuin agenda-agenda kamu yang lain gitu? Nggak punya agenda lain sih kalau dulu karena belum kuliah. Halo, selamat datang di Kerat Media. Nah, kali ini aku sudah kedatangan narasumber yang dikenal juga sebagai YouTuber. Nah, halo. Halo. Ini dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Valen. Saya adalah mahasiswa Universitas Telkom yang punya sampingan juga bisa dibilang sebagai YouTuber. Oke. Tapi nggak yang gimana-gimana. Yang nggak gimana-gimana tuh gimana tuh maksudnya? Biasa aja, bukan YouTuber terkenal. Oke. Punya YouTube aja. Sejak kapan sih punya YouTube, Mas Valen? By the way, aku manggilnya apa nih? Valen aja nggak apa-apa. Valen aja, oke. Umurnya berapa sih Kak Valen? Kak Valen. 22, Iya. oke, aku 21. Panggil Valen aja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Sejak kapan nih Valen punya akun YouTube? Kayak punyanya dari 2016 deh. Cuman kalau baru nge-YouTube fokusnya tuh 2017-an kayaknya. Awal mula kamu mau buat akun YouTube itu gimana? Kayaknya semua orang punya akun YouTube deh. Cuman kalau nge-YouTube atau enggaknya, karena dulu itu emang suka main game. Terus aku punya temen yang emang udah YouTuber. Terus ya emang dulu jadi ceritanya kayak sering main bareng. Terus sering ya dia udah nge-YouTube kan, jadi aku sering masuk videonya juga. Terus akhirnya dia nyuruh kayak buat lu bikin YouTube juga aja katanya gitu. Sorry ya. Gimana? Terus akhirnya ya udah, karena disuruh ya udah akhirnya bikin. Baru di situ awal mula nge-YouTube tuh karena itu. Karena disuruh sih sebenarnya, bukan karena kayak gini. Bukan karena keinginan sendiri ya, oke. Bukan. Game pertama kali yang kamu mainin tuh apa pada saat itu? Pada saat Awal-awal YouTube. suka game. Wah, itu dari kecil kalau gitu PS, zaman PS kayaknya. Dari suka main PS berapa? PS1 PS1 sampai sampai sekarang. semua dimainin. Enggak semua, ada beberapa genre aja yang dimainin. Game yang kamu suka apa? Yang paling kamu suka? Aku anaknya kompetitif banget ya. Suka pengen menang gitu. Jadi ya game-game kompetitif lah rata-rata kayak CS. Terus kalau sekarang ya Valorant gitu-gitu. Tapi dulu PB, Losaga gitu-gitu, pokoknya rata-rata game-game kompetitif sih. Gitu. Game-game yang populer pada masanya dulu apa sih? Populer tuh tergantung pasar masing-masing ya. Jadi kalau di pasar aku, di kalangan aku tuh rata-rata dulu mainnya, karena aku suka game kompetitif, jadi pasarnya ya game-game kompetitif. Jadi kayak paling main CS, PB gitu-gitulah. Anyway, sampai sekarang masih suka bikin konten-konten YouTube nggak sih? Kadang-kadang sih, tapi bukan konten, lebih ke streaming aja sekarang. Kalau kamu lebih suka streaming dibanding bikin konten YouTube? Ya males ngedit. Kalau streaming biasanya berapa lama sehari? Kalau lagi niat dijadwalin sih biasanya. Kalau hari weekday itu anak-anak pulang sekolah lah, kira-kira jam 2, jam 3-an. Itu baru mulai, udahan tuh kira-kira sebelum maghrib. Abis itu jam 7 nemenin bocil-bocil yang nonton sampai dia mau tidur paling. Biasanya emang pasar kamu itu viewersnya anak kecil atau? Kalau pasar sih Kisaran. luas ya, macem-macem gitu. Cuman lebih banyak remaja sih. Kisaran umur berapa tuh? Kayak SMA-an deh. Oh iya. SMA. Nggak yang bocil-bocil banget gitu. Tadi sehari tiap konten berapa jam nih? Kalau berapa jamnya sih nggak teratur ya, gimana game-nya. Cuman ya kira-kira ya kayak 2 jam sampai 3 jam deh sekali streaming. Beneran? Enggak, sebelumnya aku kan udah nyari tahu kamu dulu ya. Iya. Kamu kalau misalnya streaming tuh bisa sampai ada yang 6 jam, 8 jam. Oh, itu tergantung, kayak yang tadi aku bilang, tergantung momennya.
Kalau misalnya emang kalau lagi jam pulang sekolah, hari weekday itu ya 2 jam sampai 3 jam sekali streaming. Cuman bisa sampai 3 kali atau 4 kali sehari streaming tuh. Kalau selama kuliah gimana tuh? Ngatur jadwalnya? Ya nggak susah sih sebenarnya, karena ya kuliah juga udah di jadwalnya. Dan aku pun jarang streaming pada waktu orang-orang punya kegiatan gitu kayak sekolah, kerja. Itu tuh jarang streaming juga karena ngapain gitu, takutnya nggak ada yang nonton gitu. Nah iya, jadi kamu juga ngelihat situasi juga Iya, kali ya. Kalau di YouTube namanya Golden Hour. Golden hour. Iya. Oke, Golden jam-jam hour tuh sore-sore. Jam-jam pasar yang bakal banyak nontonnya. Kalau hari Minggu tuh orang-orang baru bangun jam 9, baru streaming jam 9. Okay. Jadi nggak asal naruh jadwal, nggak. Kita ngeliat pasar juga, orang-orang rata nonton tuh dari kapan sampai kapan. Oke, berarti kamu juga emang istilahnya kayak nyari tahu juga gitu ya? Betul, kalau nggak bakal bisa. Iya. Ini harus. Itu kamu cari tahu sendiri? Awal streaming awalnya kan terserah gitu kan, kayak jam berapa aja. Tapi setelah dijadwalin lebih terstruktur, itu lebih enak dan lebih banyak juga yang nonton. Kesibukan selain streaming atau bikin konten apa sih? Kuliah sih paling. Kuliah ya. Sekarang kuliah semester berapa? Masih semester 1. Umurnya 22 tapi masih semester 1, gimana tuh? Karena iya dulu kan fokus ke YouTube aja. Terus alasan masuk kuliah dan masuk Telkom? Jenuh sih sebenarnya, kayak bosen. Ngerasa bosen, udah mulai rada bosen itu kayak tiap hari ke YouTube depan laptop gitu. Pengen ada kesibukan yang nggak cuma di rumah aja sih. Kamu ambil jurusan apa? Informatika. Kenapa informatika? Karena yang suka main game ternyata susah informatika. Nyesal sedikit. Kok nyesel? Susah banget. Apa yang susah? Matematikanya, terus logikanya. Ya banyak lah yang bikin kayak ya udah 22 tahun terus udah lama juga nggak ke dunia pendidikan, tiba-tiba masuk kasih matematika yang sulit ya, puyang juga kepala, biasa main game doang sama streaming. Ya kaget lah ya pasti. Kaget banget. Tapi so far gimana semester 1-nya? Bisa nggak? Bisa aja. Really? Semoga. Oke. Oh iya, dulu tuh kan kamu kalau nge-streaming suka lama banget ya, bisa berjam-jam. Itu gimana sih ngatur waktunya antara kamu streaming terus juga ngelakuin agenda-agenda kamu yang lain gitu? Nggak punya agenda lain sih kalau dulu karena belum kuliah. Oh karena emang iya ya, nggak ada kegiatan lain selain kerjaannya ya. Kerjanya nyari uangnya ya pas YouTube, nge-YouTube streaming. Jadi kayak agendanya ya udah itu aja. Oke. By the way, kamu dari awal tuh kamu pengen nge-YouTube tuh karena emang fokus pengen main game doang atau emang udah ada niat buat cari duit di situ? Nah, bikin YouTube aja kan awalnya disuruh temennya, nggak niat. Iya. Nggak pernah kepikiran buat nyari duit di YouTube sih. Dari dulu sebenarnya emang pengen kuliah, cuman pas tahu, wah YouTube duitnya enak juga nih, gampang gitu, nggak mesti kuliah segala macam, ya udah jadi difokusin aja dulu. Karena kan dari YouTube juga nyebar ke platform yang lain gitu, jadi lumayan dapat exposure, dapat endorsan dan segala macam. Kamu juga boleh minum dulu. Cheers dulu. Cheers. Teman kamu yang nawarin kamu buat bikin YouTube itu siapa sih? Kayaknya kalau ini juga pada tahu deh. Siapa tuh? Bapak Lutfi Halimawan Wisaksono. Itu nama lengkapnya? Itu teman saya. Dulu kenalnya dari saya SMP sebenarnya, dari aku SMP. Jadi emang dulu suka nontonin dia, terus ya udah jadi main bareng, suruh bikin YouTube. Jadi kamu awalnya viewersnya dia juga? Ya. Udah lama banget tapi itu. Awalnya dari viewers terus jadi teman atau gimana? Atau dari awal udah temenan dari dulu nih? Dari viewers terus main game bareng jadi temenan. Terus ke rumah dia pertama kali itu kelas 2 SMP kayaknya. Sekarang umur berapa tuh beliau? 28, 29. Wow, nikah? Udah nikah. Iya. Beda jauh juga umurnya ya? Beda jauh banget. Udah kayak bapak sama anak. Tapi nyambung tuh kalau ngobrol? Kayaknya kalau sesama yang suka main game sih nyambung aja sih ya. Kan zaman sekarang orang tua juga banyak banget tuh yang udah tua
Tuh Bangka juga masih suka main game, ya kan? Iya, nggak tahu sih. Banyak banget di Oh, TikTok iya. kan kakek-kakek streaming main game juga banyak. Kayaknya selama satu hobi, satu passion sih bakal masuk-masuk aja sih. Tapi kamu sama Kak Lutfi ini pernah bikin konten bareng gak sih? Sering banget. Oh iya, contoh kontennya konten game apa tuh? Atau konten yang lain? Vlog pernah, di luar game deh nge-vlog pernah, challenge pernah, terus kalau main game sih banyak banget game yang dimain nih kayaknya nggak ingat semua, cuman dulu aku sama Lutfi itu bikin series game yang paling dikenal orang kayaknya game Ark Survival Evolved deh, game-game dino gitu. Terus kan kayak anak-anak kecil tuh suka dino ya, dino kan keren, saya juga suka dino. Jadi main game terus kayak bisa naik hewan, naik dinosaurus kan seru ya. Seru. Jadi banyak yang suka, pasarnya masuk, terus dia meledak di situ karena banyak yang suka. Berdua kontennya? Berdua. Oke. Siapa tuh yang ngide buat bikin konten? Dari Kak Lutfinya atau dari kamunya? Dari awal suka main bareng, tapi kan dia emang udah bikin konten dari dulunya, makanya dia nyuruh buat bikin konten juga. Iya. Jadi sama-sama sukses dong ya di dunia YouTube. Jadi Jauh sih kalau kalau dibilang sukses ya. Ya, tapi semoga kamu bisa jadi seperti beliau lah ya. Amin. Amin. Lulus Amin. kuliah aja pengen jadi hacker saya. Cita-citanya udah berubah. Hah, jadi hacker? Iya. Kenapa? Keren banget jadi hacker. Why? Apa yang keren? Keren aja bisa. Itu ngebajak yang gitu-gitu nggak sih hacker tuh? Nggak selalu dong. Hacker bisa bikin virus bisa dijual buat ngetes keamanan cyber. Iya sih, karena setahu aku hacker tuh kan kesannya punya stigma yang negatif banget ya di pandangan orang-orang gitu. Ya memang awam di Indonesia. Iya. Nggak wajar juga kan banyak, nggak heran juga banyak orang yang kena hack karena memang pada kurang pengetahuannya. Tapi kalau hacker gitu kan berhubungan sama coding gitu nggak sih? Iya. Kamu suka yang pemrograman gitu? Suka nggak suka, ini udah jalan yang saya ambil. Jadi mau nggak mau ya. Jadi mau nggak mau harus diterusin aja kali ya. Susah sebenarnya. Oh my god. Berapa tahun sih kamu kuliah kalau di sana di Telkom? Minimal sih 4 4 ya? Minimal. S1 masuknya? S1 7 semester. 7. Ya semoga bisa ya 7 langsung lulus. Bismillah aja lah. Ya amin. Wow. Ini by the way boleh sambil ngerokok kan? Boleh santai sih, cuman mungkin jangan dimasukin Nah, aja kayak rokoknya. di bawah. Ya. So ini emang viewer aku juga rata-rata kan dari banyak kalangan ya, takutnya ada yang gitu. Ini gini bang ya. Apa? Sampai mana tadi? Sampai kamu pengen jadi hacker. Iya itu keren aja. Makanya ngambil informatika juga karena pengen jadi bukan hacker sih, programmer. Apa bedanya? Bahasanya lebih halus aja. Oke. Kalau hacker kan orang taunya yang buruk-buruk doang. Kalau programmer orang taunya yang bikin aplikasi. Tapi mungkin Program. lebih dari itu enggak sih? Maksudnya Apa tuh? luas juga kalau programmer. Bukan kayak cuman yang bikin aplikasi gitu-gitu. Program. Iya, Itu banyak makanya program. namanya programmer. Program pokoknya semua yang di bidang program karena semuanya butuh codingan apapun itu. Iya. Oh, apa itu? Oke. Kamu gak mau nanya apa gitu ke aku? Siapa tahu kamu kepo sama aku sedikit. Ini teteh ini kan teteh Melva ini semester berapa sih? Aku semester 7. Semester 7. Iya, tahun depan Jurusan? ilmu komunikasi. Susah. Enggak sih so far. Kayak ilmu komunikasi yang kamu tahu gimana? Ya gitu-gitu aja. Banyak ngomong nggak sih? Temen aku sih yang ilmu komunikasi yang aku tahu ya jadi penyiar radio, Iya, terus wartawan. iya gitu-gitulah. Pokoknya komunikasi berbau-bau dengan komunikasi. Iya. Ini juga salah satu. Aku juga membuat podcast ini salah satunya tugas ujian tengah semester aku sih. Oh baru UTS? Iya, emang menikah agak telat. Oh telat ya? Biasanya. Aku udah UAS. Udah UAS. Iya emang. Udah Desember soalnya. Kapan tuh UASnya? Kayak akhir Desember deh. Desember ya. Oke. Sebelum akhir tahun banget sih tapi kayaknya. Iya semangat deh udah. Tapi so far nilai-nilai kamu aman kan? Jujur enggak semua. yang
aman tuh nilai-nilai yang matkul umum aja kayak Pancasila, agama. Iya. Pancasila ngapain tuh? Ada matkul Pancasila. Matkul wajib ya kan karena masih semester 1, belum penjurusan. Iya sih. Penjurusannya mulai kapan? Semester 4 kayaknya. Semester 4 ya. Iya, sama kayak di Unikom berarti. Susah itu penjurusan baru. Susah. Jurusannya ada apa aja? Jurusannya ada apa aja? Iya, kan penjurusan. Maksudnya ada cuman ada satu doang. Enggak, ada banyak. Kalau aku kan kayak di komunikasi ada jurnalistik sama kehumasan. Kalau di kamu gimana? Nggak tahu ya, belum nyari tahu. Nggak mau terlalu pusing memikirkan itu, jadi menjalankan yang sekarang aja dulu. Tapi by the way, kan kamu gap year ya berarti? Gap year ya? Berapa tahun tuh gap year? 4 kayaknya. 4 tahun harusnya udah lulus. Nggak apa-apa, karena kan kita nyari ilmu juga nggak mandang umur nggak sih? Ya, dulu pernah ada yang bilang nggak semua orang bisa sukses di bidang pendidikan. Banyak orang suksesnya nggak cuma di bidang pendidikan doang, banyak bidang lain. Iya, benar banget, aku setuju. Dan oh iya, tadi karena kamu kan berarti jauh banget dong sama teman-teman yang lain. Enggak, maksudnya kalau di kampus. Teman-teman kampus. Iya, itu gimana tuh cara kamu buat beradaptasi sama mereka gitu? Yang kisaran berarti umurnya kurang lebih kelahiran 2005 tuh gimana tuh? Bocil-bocil sebenarnya nggak susah sih, karena mereka juga ya masih yang suka main asik sendiri gitu. Sedangkan aku kan udah di umur segini kayak diajakin nongkrong tuh males ya, sampai malam gitu-gitu kayak. Udah capek gak sih? Mereka lebih ke menghormati aja sih, jadi kayak ini mah sepuh gitu, udah tua, udah nggak usah diusik gitu sih. Tapi nggak awkward juga kan kalian? Enggak, karena aku juga easy going orangnya, nggak yang kaku gitu. Oke. Wow, kita nggak kerasa udah di penghujung acara. Penghujung. Kondangan. Iya, dan pas-pasan juga nih udah mau hujan juga di sini karena kan lagi musim hujan ya. Iya, parah banget. Betul, iya, kamu juga kelihatannya lagi kurang fit juga ya hari ini. Betul. Iya, kita sedang kurang fit, tapi makasih banget udah nyempetin waktunya buat ngobrol sama juga aku. Sudah mengundang aku ya. Sama-sama. Acara podcast ini. Ya, mungkin ada kayak YouTuber gede nih. Iya, amin gak sih? Amin. Mungkin ada sepatah dua patah kalimat yang mau diucapin ke penonton, how to be a good gamer, atau mungkin kayak buat orang-orang yang suka main game dan dia punya kemampuan gitu untuk kayak pengen mengembangkan skillnya. Mungkin ada motivasi atau apa? Semua orang kan punya ahlinya di bidang masing-masing ya. Dan sebenarnya kalau di game itu mau kalian awalnya nggak bisa main tuh bisa main karena ya balik lagi latihan, belajar, sama aja sih sebenarnya kayak melakukan kegiatan-kegiatan pada umumnya kayak olahraga biar nggak capek ya sering olahraga, kalau main game biar jago ya sering main game, sering latihan gitu. Jadi banyakin latihan aja kalau emang kalian mau jadi profesional gamers tuh, kayak sekarang atlet e-sport ya. Udah mau banyak kan ya di Indonesia juga udah lumayan terkenal e-sport tuh. Udah nggak awam lagi gitu, kecuali ya bagi para orang tua yang mungkin masih nggak bisa terima anaknya suka main game, nanti sakit katanya. Ya, terus juga banyak stigma orang tua yang kayak kalau misalnya anaknya main game kayak nggak baik gitu loh. Padahal kan sebenarnya di satu sisi juga game nggak seburuk itu nggak sih? Sebenarnya yang berlebihan aja sih yang nggak baik. Selagi bisa ngatur waktu, terus nggak meninggalkan kewajiban juga. Jadi kalau selama nggak meninggalkan kewajiban ya nggak masalah. Semua orang juga pasti bisa kalau misalnya kalian pengen jadi apa yang kalian cita-citakan gitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Betul, ya nggak sih? Betul. Asal try hard, coba terus, pantang menyerah, nggak bateh. Oke, terima kasih ya Valen. Iya, makasih juga. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, semoga kita abis dari sini tidak menjadi asing juga. Oke. Personal. Oke, itu tadi obrolan aku bersama Valen.
Terima kasih udah nonton video aku sampai akhir. Semoga ada yang bisa kalian ambil juga pelajarannya. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, atau mohon maaf apabila mungkin aku tadi ngomongnya agak atau ada yang bikin kamu tersinggung atau kayak gimana. Terima kasih semuanya, dadah. Dadah.